Kembali lagi di Reacting bahas dunia anime bersama Anime Multiverse. Kali ini Mimin pengen ngebahas buah iblis lagi. Pengguna buah iblis di dunia One Piece memiliki efek samping yang besar di mana kekuatan tersebut sangat menguras stamina. Meskipun mampu untuk memberikan kekuatan dahsyat kepada para penggunanya, tetapi di sisi lain buah iblis juga memiliki berbagai kelemahan. Berbagai efek negatif tersebut memang jarang untuk terungkap atau terlihat, karena seringkali kedahsyatan dari buah iblis menutupi hal tersebut. Salah satunya adalah penggunaan stamina yang luar biasa. Berikut adalah buah iblis yang paling menguras stamina di dunia One Piece. Yang pertama ada Toshi Toshinomi. Buah iblis yang menguras stamina pertama adalah Toshi Toshinomi. Sebenarnya buah iblis ini sudah sejak lama muncul dalam cerita One Piece. Namun, Oda Sensei baru memberitahu nama buah iblis ini dalam sebuah kolom SBS. Seperti yang kalian ketahui, Bonnie adalah salah satu Worst Generation yang memiliki kekuatan buah iblis yang mampu memanipulasi usia seseorang. Dalam Arch Sabaody, dia menunjukkan kekuatannya dengan mengubah para pasukan angkatan laut menjadi bayi atau orang tua. Kemudian di Arch Reverie, Bonnie juga mampu mengubah usianya dengan menyamar menjadi orang tua. Dan di Arch Egghead, Bonnie mampu merubah usia Vegapunk menjadi permata dan merubahnya menjadi anak-anak, menurut penjelasan dari Oda. Jewelry Bonnie memakan buah iblis yang bernama Toshi Toshinomi atau Age Fruit. Buah iblis tersebut membuat Bonnie menjadi sosok manusia yang mampu memanipulasi atau mengubah usia manusia lain. Namun dalam ceritanya nampak bagaimana buah iblis tersebut bisa menguras stamina Bonnie dengan luar biasa. Bukan hanya stamina, ternyata perasaan dan juga hal lainnya bisa mempengaruhi usia Bonnie dan orang-orang di sekitar. Nomor 2 ada Wapu Wapu Nomi. Salah satu buah iblis baru yang muncul dalam cerita One Piece. Sesuai namanya, Wapu Wapu Nomi memberikan kemampuan kepada penggunanya untuk bisa melakukan teleportasi atau warp dengan mudah dan cepat. Kekuatan tersebut diaplikasikan terhadap penggunanya atau terhadap orang lain. Pemilik dari kekuatan buah iblis ini adalah penembak jitu dari kelompok Kurohige, yaitu Van Augur. Kemampuan ini pertama kali terungkap di chapter 1063 kemarin. Meskipun belum diketahui termasuk jenis apa Wapu Wapu Nomi, namun dari kekuatan yang diperlihatkan di chapternya, kemungkinan ini adalah buah iblis berjenis Paramecia. Dan sejauh ini selain melakukan teleportasi, masih belum diketahui juga apakah ada kekuatan lain yang bisa dilakukan atau dimiliki oleh kekuatan buah iblisnya. Melakukan teleportasi apalagi sambil membawa orang lain, seperti yang dilakukan oleh Van Augur dan Katarina Devon di Pulau Egghead, tentunya akan sangat menguras stamina. Dan Van Augur pun mengakui bahwa dia masih belum akhir untuk menggunakan kekuatan tersebut. Ketika kemudian dia sudah menguasai kekuatannya, Van Augur mungkin akan bisa lebih presisi dalam melakukan teleportasi dan dalam urusan stamina. Nomor 3, buah iblis Uroji. Buah iblis yang menguras stamina lainnya adalah buah iblis Uroji. Selain menguras stamina, buah iblis Uroji ini jadi salah satu buah iblis terkuat yang masih misterius. Dia merupakan pengguna buah iblis misterius berjenis Paramecia, di mana kekuatan buah iblis tersebut mampu mengubah seluruh rasa sakit yang penggunanya derita atau terima dalam pertarungan menjadi sebuah sumber kekuatan yang sangat dahsyat. Hal inilah yang kemudian jadi alasan mengapa tubuh Uroji sangat besar dan penuh dengan otot. Salah satu bukti kedahsyatan buah iblis ini adalah dia mampu mengalahkan salah satu anak buah dari Big Mom dalam Arch Whole Cake Island, sebelum kemudian dia menghilang hingga saat ini. Sebelumnya, dalam Arch Sabaody, kita juga bisa melihat sedikit kekuatan dari buah iblis misterius ini. Oda Sensei sejauh ini memang sangat jarang sekali memperlihatkan Uroji bertarung menghadapi musuh atau karakter lain. Meskipun begitu, dia terbukti adalah sosok yang sangat kuat. Sampai sekarang masih belum banyak informasi yang muncul terkait dengan buah iblis Uroji. Di sisi lain, para fans sendiri masih belum memahami sepenuhnya bagaimana sistem kerja dari buah iblis tersebut. Namun, hal tersebut membuat buah iblis miliknya sangat menguras stamina dari Uroji itu sendiri. Nomor 4, Jiki Jiki Nomi. Eustace Kid juga merupakan salah satu bajak laut Worst Generation yang ada di Onigashima yang berhasil membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Jiki Jiki Nomi selain Trafalgar Law, Kid juga menjadi sosok yang ikut bertarung menghadapi Big Mom dalam pertempuran di Onigashima. Seperti halnya Law, Kid masih belum biasa menggunakan kekuatan baru Jiki Jiki dan hal tersebut sangat menguras tenaganya. Saat menghadapi Big Mom, teknik awakening dari Jiki Jiki Nomi adalah Kid membuat tubuh lawan menjadi sebuah medan magnet yang besar seperti dirinya.
Hanya saja, jika Kid mampu mengendalikan semua material besi tersebut, korbannya justru tidak bisa melakukan apapun. Mereka akan terjebak di dalam material besi tersebut sehingga rasa sakit yang luar biasa akan diterima oleh korbannya. Kid berhasil membangkitkan seluruh kekuatan buah iblis miliknya ketika pertempuran Onigashima akan dimulai. Kid juga mengaku bahwa dia baru berhasil melakukannya, yang mana buah iblis miliknya ternyata benar-benar sangat menguras stamina. Sayangnya, memang kekuatan dari Jiki-Jiki tersebut tidak mampu menandingi level kekuatan dari Shanks yang memiliki haki luar biasa. Nomor 5. OP-OP Nomi. Buah OP-OP Nomi milik Trafalgar Law dianggap sebagai salah satu buah iblis yang overpower berkat berbagai kekuatan dan kemampuannya. Sejak pertama kali diperkenalkan dalam cerita One Piece, OP-OP sudah jadi perhatian para fans dengan kekuatannya yang luar biasa. Dengan menggunakan kekuatan buah iblis itu, Law mampu untuk memanipulasi tubuh manusia dan hal lainnya. Belum lagi kedahsyatan lainnya seperti bagaimana Law bisa melakukan teleportasi dengan salah satu tekniknya, Shameless, dan sebagainya. Bukti kedahsyatan OP-OP juga bisa kita ketahui dari bagaimana pemerintah dunia rela untuk memberikan uang 5 miliar belly kepada siapapun yang menemukan buahnya dan menyerahkannya kepada mereka. Seperti halnya Jiki-Jiki Nomi, buah iblis ini menguras stamina yang sangat luar biasa. Hal ini terungkap dalam pertempuran Onigashima, di mana Law nampak kelelahan setelah menggunakan berbagai teknik awakening dari buah iblisnya. Kemudian dalam pertarungannya menghadapi Kurohige, nampak Law juga sangat kewalahan dan kelelahan karena dia sudah mengerahkan seluruh kemampuan dari buah iblis miliknya. Para fans masih menantikan apa yang terjadi kepada Law saat ini. Nomor 6. Tori Nomi model Phoenix. Marco merupakan mantan pemimpin divisi pertama dari anggota bajak laut Shirohige. Dia mengonsumsi buah iblis jenis Mythical Zoan dengan tipe burung Phoenix. Dengan kemampuan ini, Marco bisa berubah menjadi burung Phoenix dengan api berwarna biru. Karena hal ini juga, Marco kemudian mendapatkan julukan Marco the Phoenix. Namun ada hal menarik dan luar biasa dari buah iblis ini. Sama seperti legenda burung Phoenix yang tidak bisa mati atau bisa kembali hidup ketika dia mati, Marco memiliki kemampuan untuk bisa sembuh dengan cepat dari luka apapun. Marco bahkan pernah menyembuhkan lukanya hanya dengan api dari form Phoenix miliknya dan kembali ke bentuk manusia. Api biru di tubuh Marco tersebut juga bisa menyembuhkan luka dari orang lain, seperti yang dia lakukan terhadap Nekomamushi. Namun menggunakan api biru dari kekuatan tersebut akan memakan banyak stamina miliknya. Semakin banyak dan semakin cepat Marco sembuh, maka semakin besar dan banyak stamina yang harus dia keluarkan. Dan ketika kemudian stamina dari Marco semakin menipis, maka semakin lama juga dia menyembuhkan lukanya. Kemampuan penyembuhan Marco juga sempat muncul ketika dia memperlambat penyebaran virus Ice Oni di Onigashima. Nomor 7. Yami Yami Nomi. Yami Yami Nomi adalah buah iblis yang bertipe Logia, di mana penggunanya bisa berubah wujud menjadi kemampuan dari buah iblis ini. Kemampuan buah iblis ini sendiri adalah memberikan si penggunanya kekuatan untuk mengendalikan dan menciptakan kegelapan. Buah iblis ini merupakan milik Marshall D. Teach alias Blackbeard. Dia mendapatkan buah iblisnya setelah mencurinya dari Touch, mantan rekannya. Menurut informasinya, Yami Yami dianggap buah iblis yang paling kuat dan paling mengerikan. Selain karena kekuatan buah iblis ini dianggap jauh melebihi haki, Blackbeard juga bisa menetralkan kekuatan buah iblis lain, seperti yang dia lakukan terhadap Ace. Blackbeard juga bisa menghisap apa saja dengan kekuatan buah iblisnya dengan menggunakan teknik Black Hole. Para fans sendiri masih menantikan kekuatan penuh dari buah iblis ini dalam cerita One Piece. Yang menarik adalah buah iblis ini membuat Blackbeard bisa menyerap serangan apapun, dan hal tersebut dianggap sesuai dengan struktur tubuh dari Blackbeard itu sendiri. Namun semua kelebihan tersebut harus dibayar oleh stamina dari Blackbeard, yang tentunya terkuras dan membuat dia sangat-sangat kelelahan. Nomor 8 ada Hito Nomi model Nika. Dan buah iblis yang paling menguras stamina terakhir tidak lain adalah buah iblis milik Luffy, yaitu Hito Nomi model Nika. Dalam ceritanya dijelaskan, jika buah iblis ini pada awalnya adalah Gomu Gomu Nomi, namun kemudian terungkap jika nama aslinya adalah Hito Nomi model Nika, Mythological Zoan yang sangat langka. Dengan menggunakan buah iblis ini, Luffy mampu meningkatkan level kekuatannya. Contohnya adalah bagaimana tingkat elastisitas tubuhnya meningkat drastis, dan bahkan dia mampu melakukan hampir apapun berkat kebebasan yang ada. Satu-satunya yang jadi batasan adalah imajinasi dari diri Luffy. Buah iblis ini terbukti lebih kuat dari haki, di mana dalam pertarungan Luffy melawan Kaido, dia mampu menyerang dan menghajar Kaido sampai akhirnya dia kalah. Luffy juga bahkan mampu mengalahkan Rob Lucci dengan mudah dalam chapter 1071 kemarin. Meskipun ternyata dia berhasil kembali bangkit, kelemahan terbesar dari buah iblis ini, terutama dalam penggunaan Gear 5, adalah bagaimana penggunanya akan sangat terkuras staminanya. Luffy diperlihatkan beberapa kali kehabisan tenaga saat menggunakan kekuatan tersebut, yang artinya ada batasan kekuatan dari buah iblis paling kuat tersebut.
Buah iblis merupakan salah satu kekuatan dahsyat yang ada di cerita One Piece, yang mana ini alasan banyak orang yang mengincarnya. Meskipun begitu, menggunakan kekuatan buah iblis akan sangat menguras stamina dari penggunanya, dan beberapa buah iblis diketahui sangat menguras stamina penggunanya. Itu adalah salah satu kelemahan dari buah iblis, selain membuat penggunanya tidak bisa berenang. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe juga. Sampai berjumpa di video selanjutnya.